Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian dalam inspirasi kitab suci. Kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan-bacaan. Sumber inspirasi untuk permenungan kita hari ini dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan kasih yang sejati yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya menghantar kita untuk melihat apa yang ditegaskan Yesus untuk kehidupan kita yang sejati dari bacaan Injil hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini Gereja Katolik secara khusus memperingati Santo Pius ke-10. Dia adalah seorang paus dan juga pengaku iman. Ada beberapa bagian kehidupannya yang menurut saya penting untuk kita ikuti dan boleh kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa dikatakan bahwa Santo Pius atau Paus Pius ke-10 ia dilahirkan di Italia dari sebuah keluarga yang miskin dan keluarga petani yang sangat sederhana. Meskipun ia berasal dari latar belakang kehidupan keluarga yang sederhana, miskin, namun ia memiliki niat untuk menempuh pendidikan imam di seminari. Dan niatnya ini akhirnya tercapai. Dalam proses ruang dan waktu, akhirnya ia ditabiskan menjadi seorang imam. Dan singkat cerita, sebagai seorang imam, ia sangat dikenal oleh umatnya sebagai imam yang fasih berbicara atau pandai berkhotbah. Ia juga saleh dan senantiasa memiliki kedekatan dengan umat karena ia selalu mengunjungi umat dalam kegiatan pastoralnya. Dan karena pengabdiannya yang luar biasa dan juga ditambah dengan kemampuan intelektualnya yang juga luar biasa, ia pun akhirnya diangkat menjadi seorang uskup. Dan selanjutnya ia pun dipercayakan untuk menduduki takhta suci sebagai paus. Dan dikisahkan bahwa banyak karya telah ia nyatakan dalam pengabdiannya kepada Tuhan maupun kepada sesama. Ia juga memiliki devosi khusus kepada Bunda Maria dan selalu membangun hidup sederhana dan sungguh menyayangi umatnya. Dan hal yang menarik, sebelum ia meninggal dunia, dia menulis sebuah surat wasiat demikian: saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, dan saya ingin mati secara miskin pula. Inilah sikap kerendahan hati yang total Santo Pius ke-10 di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesamanya. Ia sungguh-sungguh menjadi miskin di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Dan berbicara tentang kemiskinan, kesederhanaan, kerendahan hati, dikatakan bahwa
Sebenarnya barang siapa menjadi miskin di hadapan Allah dan sesamanya, pada akhirnya ia akan kaya dalam kerajaan surga. Barang siapa merendahkan dirinya di hadapan Allah dan sesama, ia akan ditinggikan dalam kerajaan surga. Baik, demikianlah sekilas kehidupan Santo Paus Pius ke-10, yang mana ia mau menyatakan kehidupan dan dedikasinya yang total kepada Allah dan juga kepada manusia. Dan ini searah dengan apa yang ditegaskan Yesus dalam Injil hari ini. Yesus dalam bacaan Injil hari ini, ketika ditanya oleh seorang ahli Taurat yang ingin mencobainya, demikian, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus lalu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ini hukum yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam kehidupan sebagai orang beriman, teristimewa sebagai pengikut Kristus. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, ini dua hal hukum cinta kasih yang diarahkan kepada Allah dan kepada sesama yang sangat menentukan arti sebuah kebahagiaan kita di dunia ini maupun kelak di akhirat. Karena toh pada akhirnya jika kita melihat seluruh rangkaian kehidupan kita dari hidup maupun hingga akhir kehidupan kita, seluruh kehidupan kita sebenarnya terarah kepada Allah sebagai sumber dan tujuan kehidupan kita. Dan ketika kita hidup di dunia ini, hidup kita senantiasa terarah dan selalu berdampingan dengan sesama. Sesama menentukan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Maka apa yang ditegaskan Yesus, mengasihi Allah dengan segenap diri kita dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, ini menjadi hukum kehidupan yang sangat penting untuk kita perhatikan, karena itu sangat menentukan kehidupan kita yang sejati di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Jadi kasih yang sejati itu ada pada bagaimana kita dengan segenap diri kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ingat, kasih itu sangat menentukan kehidupan kita kini dan kelak di akhirat. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Karena ketika kita berhenti untuk mengasihi, berarti kita juga menghentikan kasih Allah yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Senantiasa mengasihi, maka kita pun akan senantiasa diberkati. Tuhan Yesus memberkati.